Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pasti masih ada yang bertanya-tanya. Aku pun begitu. Bertanya perihal caranya gimana biar kita tenang, gak khawatir, gak panikan setiap ada masalah yang datang dalam hidup. Sebenarnya terdengar simpel sih pertanyaan itu. Tapi kadang kita suka lupa. Memang dari kita ngerasa sangat mudah untuk nasehatin orang. Seperti misalnya, udahlah, tenang aja, jangan khawatir. Sabar aja ngadepin semuanya. Rencana Allah itu lebih indah. Begitu kata kita saat kita menasihati orang lain. Tapi ketika masalah itu datang pada diri kita sendiri, terkadang diri lupa akan kalimat itu. Lupa gimana caranya menghadapi masalah yang dirasa hati dan diri itu sangat berat. Bahkan ngerasa masalah itu tuh lebih berat dari masalah orang lain. Ditambah lagi gak ada penyemangat, gak ada yang menguatkan kita. Ngerasa semua orang menjauh, ngerasa diri ini sendirian. Hey, Allah itu selalu ada. Manusia paling kuat itu ketika kita tidak berharap kepada siapapun selain kepada Allah. Tidak berharap ada yang nguatin, nyemangatin, doain, dan lainnya. Kita hanya perlu berharap padanya. Bersujud pada Allah, yakin pada Allah. Kalian tahu gak? Makin sedikit orang yang ada di samping kita ketika kita dihadapkan masalah. Saat itulah kita manusia semakin kuat. Karena kita hanya berharap pada Allah SWT. Kunci supaya kita kuat, tenang menghadapi masalah, yaitu berharaplah padanya. Allah akan selalu menolong hambanya yang senantiasa berharap padanya. Oh iya, terkadang saat kita lagi proses untuk mencapai impian, pasti ada aja tuh ujian-ujian dari Allah yang membuat kita panik, ketakutan, khawatir, dan lain sebagainya. Panik karena gak bisa berpikir jernih tentang apa yang harus dilakuin. Takut gagal yang diterima kemudian, khawatir mengecewakan orang yang kita sayang dan diri sendiri. Sering juga berpikir buat putus asa aja, karena ngerasa pilihan untuk putus asa itu lebih mudah. Ekspektasi di kepala yang luar biasa perihal dunia yang kita pijaki di kemudian hari yang bagaimana, dan akhirnya itu tidak terjadi, membuat lagi-lagi pilihan untuk putus asa terfikir untuk dipilih. Atau akhirnya menyalahkan diri sendiri, menganggap diri paling rendah dari yang lain, menganggap diri paling bodoh, karena gak bisa apa-apa, gak ada hal yang bisa dibanggain dari diri sendiri. Menjadi insecure dengan apa yang udah kita dapat dan apa yang kita punya. Begitulah kita menjadi miskin syukur. Sebenarnya kita sendiri yang salah.
kita yang tidak lebih mengenal Allah, kita yang selalu berburuk sangka padanya, selalu berpikir negatif pada setiap ketetapannya. Padahal setiap ketetapannya akan selalu membawa pelajaran yang begitu berharga dalam diri setiap manusia yang mengalaminya. Dan pelajaran berharga itu gak dirasakan oleh semua orang. Artinya, kita beruntung jika terpilih menjadi seorang yang bisa dapetin pelajaran berharga itu. Yang bisa ngebuat kita lebih dewasa, lebih mandiri, lebih sering bersyukur padanya. Jadi tahu bahwa Allah itu memang baik banget sama kita. Dan menjadi lebih tahu bahwa selalu ada hikmah dalam setiap apa yang Allah takdirkan pada hambanya. Jika kita berburuk sangka padanya, berarti kita tuh lupa akan rencana Allah yang lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Sedih, memang fitrah kita manusia merasakannya saat menghadapi masalah yang datang. Namun banyak juga dari kita sedihnya yang gak wajar, berlarut-larut, dan kadang sampai kehilangan akal pikiran. Berpikir untuk mengakhiri hidup, padahal diri masih jauh dari kata siap. Ya karena saking putus asa untuk memohon kepada Allah. Padahal Allah gak pernah putus asa untuk mengampuni kita, mengabulkan setiap doa hambanya yang senantiasa berdoa dengan khusyuk padanya. Gak pernah bosan menerima taubat kita. Tapi kenapa kita hambanya selalu berburuk sangka kepada Tuhannya? Berprasangka buruk pada setiap yang dialami kita. Bilang kalau semua ini gak adil. Padahal kita yang lupa akan bersyukur. Kita lupa jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, walau itu dirasa kecil. Allah akan memberikan lebih dan lebih. Kita harus selalu ingat bahwa Allah itu selalu ada. Berharaplah pada Allah, bukan pada selainnya. Dan berbaik sangkalah pada Allah, karena setiap rencananya dan ketetapannya itu lebih indah. Dan juga akan selalu ada hikmah pada setiap masalah sebagai penutupnya.